Hello everybody. Awal minggu, hari Senin, tanggal 26 Juni, saya akan membahas salah satu saham yaitu IPCM yang mengalami kenaikan 25% di labanya di kuartal 1 2023. Dan kemarin ternyata di akhir bulan, tanggal 20-an itu mereka melakukan RUPS dan sepakat untuk membagikan dividen yang lumayan besar ya. Nominalnya kalau kita bagikan ke dividen yield capai 5%-an something ya. Jadi termasuk di atas rata-rata dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, bagaimana dan prospek kedepannya dan apa yang membuat labanya ini naik 25% di kuartal 1 2023? Simak video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa buat subscribe dulu. Ayolah, buruan subscribe karena channel ini akan selalu update setiap hari. Check this out. Oke, saya ini tag jam 11.20 saat perdagangan tanggal 26 dan nanti malam langsung saya rilis ya. Ini IPCM kondisinya harganya 298 atau PI-nya di angka 8,35, PBV-nya 1,27. Jadi bisa dikatakan so-so lah ya. Market cap-nya ada di angka 1,5T. Wow. 1,5T dan cash-nya itu mereka ada 500M. Sepertiganya dari market cap. Oke, kita simak laporan keuangannya. Mereka RUPS itu di tanggal 21 Juni atau di hari Rabu minggu lalu dan disepakati mereka membagikan dividen totalnya 93,6 miliar. 93,6 kalau dibagi dengan jumlah saham beredar itu capai per lembarnya jadi 17,74. Nah, saat ini video tag tanggal 21 saat mereka RUPS harganya tuh di angka 298. Jadi anggap aja 17,74 dibagi 298 kali 100. Nah, dividen yieldnya hampir 6%, 5,95. Ini termasuk besar ya. Perlu diingat, besaran dividen tersebut belum termasuk dividen interim 19,4 M atau 3,68 per lembar yang telah dikucurkan akhir tahun 2022. Oke, jadi kalau di total mereka dividennya kan capai berapa nih? Bentar, ini 93,6 terus yang kemarin 19,41. Nah, total kan 113,01. Dari total pendapatan mereka itu 151 bagi 151 kali 100. Dividen payout rasionya itu 74,8, hampir 75%-nya. Gede juga ya. Kalau kita cek PCM ini berdasarkan laporan keuangannya, kegiatan usaha utama perusahaan menyediakan aktivitas pelayanan ke pelabuhan laut, angkatan laut dalam negeri untuk barang umum, angkatan sungai dan danau untuk barang umum dan atau hewan, angkatan laut perairan, pelabuhan dalam negeri untuk barang, angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, angkutan laut luar negeri untuk barang umum, pergudangan, penyimpanan, reparasi mesin untuk keperluan umum, penanganan kargo, bongkar muat, dan industri kapal perahu, reparasi kapal, perahu, dan bangunan terapung atau docking lah. Oke, mulai 1 Januari 2017 pelayanan jasa pemaduan untuk pelabuhan cabang Tanjung Priok dan cabang-cabang pelabuhan lainnya pada perseroan telah dilaksanakan masing-masing. Oke. Entitas induknya adalah PT Pelindo Jasa Maritim dan entitas induk terakhir perusahaan dan bla bla. Nih. IPO pada tanggal 22 Desember 2017 baru ya hampir 6 tahun lah ya, hampir 6 tahun. Terus kalau kita lihat ya anak perusahaannya ada enggak? Kita cek bahwa entitas anak perusahaan. Oke, transaksi dengan pihak berdasarkan persediaan. Nah, ini persediaan mereka ada kapal, aset tetapnya kapal dan bangunan, instalasi fasilitas pelabuhan. Kapalnya ini kapal vessel 3 sampai 20 tahun umurnya. Oke, sewa
Bentar, kita simak. Entitas anak. Nggak ada anak perusahaannya, ini udah dibagi-bagi berarti. PCM. Ada lagi satunya itu kan IPCC. Nah, Indonesia Kendaraan Terminal. Ini mirip-mirip ya kedua ini ya. PCC dan IPCM. Kalau secara profil, IPCC ini punyanya PT Pelindo Multi Terminal. Itu kalau IPCC. Kalau IPCM, induknya itu tadi sudah saya sebutkan, nah, Pelindo Jasa Maritim. Beda ya, tapi sama-sama BUMN sih. Tuh ya. Oke, kita ulas ya ke pembahasannya. Laporan laba ruginya. Aset dulu deh. Asetnya mengalami kenaikan 572 M, sebelumnya 571. Jadi kenaikannya hampir 1 M sendiri lah ya dalam 3 bulan. Terus mereka punya persediaannya 25 M, naik 25,8. Kalau kita cek kasnya di note berapa nih? Oh yang gini. Nah ini note 64 halaman 47. Kas mereka itu di deposito ada 438. Jadi mayoritas dalam bentuk deposito. 438 dibagi 438.000 dibagi 572.970. Nah, 76%-nya dalam bentuk deposito, di mana depositonya full rupiah dan imbal hasilnya 2,5 sampai 6%. Itu hal yang bagus sih untuk perusahaan, jadi memaksimalkan daripada kasnya terlalu banyak. Dan itu harusnya tercermin dari pendapatannya. Pendapatannya gimana sih? Pendapatan keuangannya naik drastis jadi 4,8 M. Nanti kita bahas di situ. Oke. Oh, udah. Terus liabilitas hutangnya. Hutang berbunga. Nah, ini ada uang titipan. Ini saya juga kurang tahu nih. Apa nih uang titipan? Kita cek di note. Nah, di sini akun ini seluruhnya merupakan uang titipan karyawan. Oke. Tapi uang titipan ini harusnya nggak ada bentuk itunya ya, bunganya ya. Dan di sini tidak ada liabilitas yang berbunga ya. Ya, ini liabilitas sewa jangka panjang. Jadi ini perusahaan yang sehat, sangat sehat menurut saya. Dari kesehatan perusahaan ini sangat sehat perusahaan. Kasnya juga gede, tetapi mayoritas di deposito, which is good, dan sudah terbentuk ya di pendapatan tadi. Ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu 302 M. Jadi bisa dikatakan free cash flow-nya dia kan 300 ditambah kasnya 500, berarti 800 ya. 800 M, 870 bahkan. Ini kan 570. 870 M. Market cap 1,5, berarti bisa dikatakan setengahnya sendiri. Bagus banget ini perusahaan. Oke, kita cek ya ini yang membuat naik. Kita cek yang pendapatan dulu deh. Pendapatannya ini kan naiknya lumayan nih. 4879225 kurangi 3938046 dibagi 3938046 kali 100. Kenaikannya 23%, tinggi juga. Kalau kita cek pendapatan keuangan, jangan-jangan ini pendapatan keuangan dari kurs ya. Pendapatan bunga deposito 4,5 M, sebelumnya 3,6, which is good. Terus ada lagi kenaikan dari pendapatan jasa giro. Nah, ini kan juga keuangan juga sih. Jadi bagus banget ini perusahaan, bagus banget. Dan beban keuangannya hanya 115 M, turun banget. Jadi pendapatan keuangannya naik, beban keuangannya turun. Bagus. Legit lah ibaratnya kalau saya bilang. Nah, ini ada lagi pendapatan operasi lainnya. Ini 872.000 miliar. Oke, miliar nih berarti. Oh, juta, sorry. Ini ribu ya, juta berarti ini. 872 juta. Sebelumnya hanya 13 juta. Lumayan ini kenaikannya signifikan kalau dibandingkan sebelumnya. Tapi kalau kita cek ya ini apa sih? Jangan-jangan kurs. Nah, laba selisih kursnya 0 bahkan. Jadi murni dari lain-lain. Nah, lain-lain ini apa? Nah, ini tidak diperjelas. 872 juta. Oke. Pendapatan keuntungan udah. Nah, ini kita cek pendapatannya. Pendapatannya naik. Bebannya juga naik sih.
Kalau kita hitung dulu deh konferensi bebannya mereka tahun lalu tuh berapa persen dari omsetnya sih? Kalau sebelumnya kan 133, 262, 625 dibagi 213063 213 kali 100. 62%-nya sendiri, 62,5. Kalau sekarang 330 dibagi 291565401 71,6. Jadi ada kenaikan lah ya dari beban pokok pendapatannya. Tuh, beban umumnya mereka berhasil tekan, beban operasi lainnya berhasil tekan. Hanya ini beban pokok pendapatan. Nah, ini kita cek juga. Kita cek dulu pendapatan. Pendapatannya ini dari jasa pelayanan kapal ya. Penundaan pemanduan. Nah, ini kapal penundaan, jasa pelayanan kapal tunda. Ini ada 221 tak service ya, takbut. Nah, itu. Terus pilot tax ini pemandu ya di kapal tandu gitu, kapal pandu, dipandu kalau mau masuk ke ke pelabuhan itu harus ada pemandunya. Itu ada daya naik ya. Hal ini menunjukkan ya bahwa kalau ini ya pandu ini ya berarti menunjukkan bahwa hilirisasi atau mobilitas atau padatnya di pelabuhan itu akan makin padat. Adanya kenaikan traffic ya. Nah, kalau ini penundaan, nah ini berarti ada, apalagi ini takbut ya, tak service ya. Jadi ini ada hubungannya pula dengan yang namanya komoditas ya. Ya, itu 221 M. Ya, 221 M. Sebelumnya 178. Jasa pengelolaan kapal ini sama 13,5 M. Ini angkanya kok bulat banget nih. Nah, ini saya agak curiga. Jasa pengangkutan dan lainnya ini naik juga drastis 41 M. Nah, kalau kita lihat ya, jasa pelayanan kapal merupakan kegiatan operasional utama perusahaan yang berupa penyedia jasa pemanduan dan penundaan kapal, membantu kapal masuk hingga keluar pelabuhan. Nah, ini sudah dijelaskan. Perusahaan menyepakati penerapan full surcharge atas penggunaan kapal tunda untuk pelayanan jasa kapal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (PELNI). Yang dikenakan sesuai kesepakatan sebesar 48 M dengan penggunaan jasa akibat adanya kenaikan harga bahan bakar yang signifikan. Oke, harganya dinaikkan karena komoditas juga naik. Total pendapatannya ini 291. Ini dari ini Pelindo sendiri 231 M. Terus ini pihak-pihak ketiga ya. Wah, ini bagus banget nih, ini didetailin nih customer-customernya. Rincian pendapatan berdasarkan pelanggan. Nah, ini didetailin ini. Paling banyak ya ini jelas Pelindo sendiri. Ini yang berelasi ya. Jawa 1 Power, Pertamina Transkontinental, Pelindo Energi Logistik, dan Bukit Prima Bahari. Oke, ini pendapatan ya. Rincian pelanggan di atas 10% ya, Pelindo sendiri 231, 79%. Wow. Naik dari sebelumnya 78. Nah, ini kalau terlalu tergantung dengan Pelindo, kan dia kalau Pelindonya kurang oke ya juga akan berpengaruh ke IPCM-nya sih. Beban pokok pendapatan yang naik ya. Kerjasama mitra usaha. Nah, ini beban bahan bakar, pelumas, air, dan makanan. 3 kali lipat loh kenaikannya, 101 M. Sebelumnya hanya 33 M. Penyusutan gaji bahkan malah turun ya. Perbaikan dan pemeliharaan naik. Oke lah. Umum ini naik, asuransi ini naik tidak signifikan, administrasi kantor bisa ditekan. Yang paling besar ya kenaikan ini sih, kenaikan dari bahan bakar dan pelumas, air, dan makanan. Itu sih. Gaji gak signifikan sih. Beban umum administrasi gaji 19 M. Kalau ini 13 M ini apa? Bahan pokok pendapatan. Oke. Bahan bakar ini naik. Yang tadi sih ini untuk admin ya, kebutuhan admin dan umum. Itu sih. Jadi memang bahan bakar yang membuat dia bebannya tinggi. Kalau ditanya apa yang membuat si IPCM labanya naik tinggi, ada hubungannya tadi ya, kenaikan dari harga tunda masuk dan keluar pelabuhan itu kan naik. Dinaikkan juga karena harga bahan bakar yang naik. Jadi make sense. Seharusnya kalau nanti harga dari bahan bakarnya turun ya pastinya harga itunya juga turun sih. Cuman ini saya masih belum tahu ya apakah bisa ngecek apa enggak berapa
hilir kapal-kapal ya yang hilir mudik atau trafficnya di PT Jasa Armada Indonesia itu berapa. Itu sih. Oke, kalau cek lagi tidak ada yang berat. Oke, jadi kenaikannya bagus, masih 2 digit untuk IPCM. Bagus sih, apalagi ini nanti kalau maritimnya oke, makin well, harusnya ini IPCM dapat efek samping lah atau durian runtuh saya bilang. Oke, itu IPCM. Dan nah kalau kita cek ya dividennya ini come date-nya itu di tanggal 6. Ex-date-nya tanggal 7. Melihat ini sahamnya termasuk gede ya dividennya ya. Dimana nanti Jumat minggu depan tanggal 7 ini nanti kemungkinan akan dibanting. Kalau lihat geraknya seperti ini, selagi dia kuat di 280, ini saya turunkan. Ya 280 ini harusnya untuk si IPCM masih well aja sih. Ya, mentok 6%. 280 well aja sih untuk IPCM. Nah, kesimpulannya kalau IPCM sendiri ya kenaikannya tidak didasari dengan laba kurs kenaikan kurs, jadi ini memang laba beneran, tetapi itu pun juga dinaikkan ya tarifnya ya karena harga bahan baku yang makin naik. Bahan bakar lah ya, harga bahan bakar yang makin naik. Jadi make sense 25%. Yang membuat saya amazed dan bagus ya untuk perusahaan ini adalah dia nggak punya hutang, kasnya sangatlah oke, 75% dalam bentuk deposito. Ini salah satu perusahaan ya yang sesuai dengan kriteria saya. Kasnya tidak usah terlalu banyak, lebih baik diputar juga ke deposito biar duitnya juga gerak gitu, dan berefek tadi kenaikan dari pendapatan keuangan sendiri capai 20-an%. Jadi itu PCM well bagus banget, apalagi kalau bisa dapat di harga ya, kalau pengen murah ya pasti di bawah 200 itu wah, murah banget gitu, murah banget. Tetapi apakah bisa ke sana? I don't think so. Cuman kalau perusahaan ini setelah ex-date nanti dibanting masih kuat di 280, untuk short term ini perusahaan bagus. Untuk short term bagus. Nah, untuk long term, nah ini akan ada pengaruh juga ya nantinya siapa presidennya dan lain-lain, karena itu mencermati atau melihat juga ya prospek atau kesinambungan antara pemerintah dan juga BUMN ini dalam mensinkronisasi visinya. Itu juga sangat menjadi tantangan tersendiri. Itu sih so far ini PCM. Kalau dunia maritimnya oke, PCM ini menjadi salah satu perusahaan yang dapat durian runtuh. Harusnya seperti itu. Jadi itu mungkin view saya tentang IPCM. Jikalau ada insight atau pandangan yang berbeda, boleh tulis di kolom komentar. Oke, itu mungkin yang bisa saya share, dan see you on the next video. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Dah.